Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Sapi memakan rumput, jerapah memakan daun, kelelawar memakan buah-buahan, panda memakan bambu. Itu adalah hal yang biasa dalam rantai makanan. Namun, pernahkah kamu mendengar bahwa ada tumbuhan yang bisa memakan hewan? Tak seperti tumbuhan lain yang memperoleh makanan lewat fotosintesis. Mereka butuh protein dari hewan untuk tetap hidup. Seringkali, seranggalah yang menjadi korban tumbuhan ini. Namun terkadang, hewan yang lebih besar seperti kadal dan mamalia pun tak lepas dari perangkap mereka. Penasaran dengan apa saja hewan yang dimaksud? Simak videonya berikut ini. Yang pertama, ada kantong semar. Mari kita mulai dengan tumbuhan yang sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia, yaitu kantong semar. Seperti namanya, tumbuhan ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Ia menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan terjebak dan masuk ke dalam dan akhirnya mati karena enzim yang berada di dalam. Ternyata tidak hanya serangga, hewan lain seperti kadal dan mamalia kecil juga bisa dimakan olehnya. Itu karena tumbuhan kantong semar bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 30 cm. Yang kedua, ada Venus flytrap. Venus flytrap atau dikenal sebagai Venus sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan. Tubuhnya mungil, terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut-rambut di sekelilingnya. Rambut tersebut berfungsi sebagai penangkap rangsangan. Ketika ada serangga yang menempel, ia akan segera menutup dan mencernanya dengan enzim yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ada lili kobra. Mendengar namanya saja sudah membuat bulu kuduk kita bergidik. Lili kobra termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka. Ia bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Tidak hanya menjebak dengan baunya yang manis, ia juga memiliki sejumlah pintu keluar palsu yang akan membingungkan korbannya ketika masuk ke dalamnya. Yang keempat, ada Ruridula. Tanaman yang berasal dari Afrika Selatan ini sangat licik sekaligus cerdik. Dilansir dari berbagai sumber, Ruridula sebenarnya tidak bisa mencerna serangga. Ia hanya memerangkap mereka dengan rambut lengketnya. Kemudian Ruridula akan menyerahkan serangga malang tersebut kepada serangga lain yang bernama Pamiridea ruridulae. Keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Serangga Pamiridea ruridulae akan memberikan nutrisi kepada tumbuhan tersebut melalui hasil ekskresinya. Yang kelima, ada butterwort. Jangan tertipu dengan penampilan yang indah dan nampak tidak berbahaya. Tumbuhan berbunga ini termasuk salah satu pemakan hewan. Untuk menarik perhatian mangsanya, butterwort akan mengeluarkan titik-titik embun pada daunnya. Serangga akan mengira itu adalah air. Ketika mereka hinggap, butterwort akan menangkap dengan cairannya yang lengket. Yang keenam, ada sundew. Tumbuhan ini memiliki ciri khas berupa tentakel yang dapat bergerak. Ia tinggal di tanah yang gersang di sekitar Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Itulah kenapa sundew harus mencari nutrisi lain, yaitu serangga. Seperti tumbuhan pemakan hewan lainnya, sundew akan menarik perhatian dengan mengeluarkan bau manis dari tentakelnya. Ketika ada hewan yang hinggap, ia akan menangkap dan mencernanya sehingga sundew bisa berbunga keesokan harinya. Yang ketujuh, ada Utricularia. Dilansir dari berbagai sumber, Utricularia adalah genus tumbuhan karnivora yang memiliki lebih dari 200 spesies. Ciri khasnya adalah ia hidup di permukaan air dan biasanya menjebak berudu, ikan kecil, protozoa, dan serangga. Batangnya yang berbentuk seperti kantong terendam di dalam air. Ketika ada hewan masuk di dalamnya, mereka akan terjebak dan mati perlahan karena dicerna dengan enzim khusus. So, demikianlah 7 tumbuhan pemakan hewan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk komen di bawah dan share kepada teman-teman kamu. Terima kasih sudah menonton.